Pernah kepikiran nggak kenapa sih gunung berapi itu bisa meletus? Kelihatannya kan tenang, kokoh, tapi ternyata di baliknya tersimpan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Nah, kali ini kita akan coba bongkar rahasia di balik semua itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di perut bumi? Coba deh, bayangin sebuah gunung. Dari jauh kelihatannya kan tenang banget ya. Kokoh, damai, seolah-olah nggak akan pernah berubah. Cuma berdiri di sana, diam. Seakan nggak ada apa-apa yang terjadi di dalamnya. Tapi jangan salah, jauh di dalam ketenangan itu ada sebuah kekuatan raksasa yang lagi pelan-pelan ngumpulin tenaga. Terus menumpuk detik demi detik, kayak raksasa yang lagi tidur nunggu waktu yang pas buat bangun. Nah, inilah ceritanya. Kita akan ikuti perjalanan kekuatan ini dari awal banget. Dari tempatnya yang tersembunyi jauh di bawah tanah, sampai ke puncaknya yang wow, spektakuler dan bisa mengguncang dunia. Oke, kita mulai penelusuran kita. Jadi, gunung berapi itu bukan sekedar tumpukan batu dan tanah biasa loh. Anggap aja dia itu semacam gerbang, koneksi langsung ke inti planet kita yang super panas. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Karena buat ngerti apa yang ada di permukaan, kita harus mulai perjalanan kita jauh ke bawah, ke tempat yang nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Oke, perhentian pertama kita, jantungnya bumi. Disinilah semua drama vulkanik ini berawal, di tempat di mana magma itu sendiri dilahirkan. Coba bayangin ya, di bawah tanah yang kita injak ini, ada lapisan raksasa yang namanya mantel. Dan ini bukan lapisan biasa. Suhunya itu bisa sampai ribuan derajat Celcius, panas banget, cukup buat ngelelehin baja, apalagi cuma batu. Nah, karena panas yang luar biasa ini, batuan di mantel jadi meleleh. Cairan batuan panas inilah yang kita sebut magma. Dan karena sifatnya lebih ringan dibanding batuan padat di sekelilingnya, kayak minyak di dalam air, dia nggak punya pilihan lain selain bergerak ke atas. Pelan-pelan, tapi pasti, dia terus naik mencari jalan keluar. Tapi magma yang naik ini nggak langsung meletus gitu aja. Perjalanannya berhenti dulu di satu tempat. Dia ngumpul dan disinilah ketegangan yang sesungguhnya mulai dibangun. Mirip adegan di film-film thriller gitu deh. Bayangin ada kantong raksasa di bawah gunung. Nah, para ilmuwan nyebutnya dapur magma. Disinilah magma-magma itu numpuk, terus-menerus diisi dari bawah, sampai penuh, bahkan sampai kepenuhan. Nah, ini dia poin yang paling penting. Magma itu bukan cuma batuan cair. Dia itu kayak minuman soda yang dikocok kencang, penuh sama gas-gas yang kejebak, ada uap air, karbon dioksida, sulfur. Gas-gas inilah yang jadi bahan peledak alaminya, jadi mesin pendorong di balik sebuah letusan. Analogi yang paling pas ya ini ya, setiap gelembung gas yang mau keluar itu nambahin tekanan di dalam dapur magma. Persis kayak kita niup balon, setiap hembusan napas bikin balonnya makin kenceng, makin tegang, sampai akhirnya udah nggak kuat lagi nahan. Jadi urutannya gini, pertama, magma dan gas numpuk terus. Kedua, tekanannya jadi ekstrim banget. Sampai akhirnya batuan yang nahan di atasnya itu nyerah, nggak kuat lagi. Crack, muncul retakan. Nah, momen inilah pemicunya. Gerbangnya udah kebuka, dan gak ada lagi yang bisa nahan. Tapi, begitu gerbangnya kebuka, apa yang terjadi selanjutnya itu bisa beda-beda loh. Ternyata, gak semua gunung berapi itu marah dengan cara yang sama. Ada yang kalem, ada juga yang meledak-ledak. Di satu sisi, ada letusan yang tenang. Di sini lavanya cuma meleleh keluar pelan-pelan, kayak sirup panas gitu. Relatif lebih bisa diprediksi. Nah, di sisi lain, ada letusan eksplosif. Ini yang ngeri, dia ngelepasin semua energinya dalam satu ledakan dahsyat yang bisa melontarkan abu dan batu sampai puluhan kilometer ke angkasa. Dan kalau mau tahu sedahsyat apa letusan eksplosif, kita nggak usah jauh-jauh. Ingat Krakatau tahun 1883, letusannya itu saking kuatnya, suaranya kedengaran sampai ribuan kilometer jauhnya. Dan abunya sampai menutupi atmosfer, bikin suhu seluruh planet jadi lebih dingin selama setahun. Itu loh kekuatan yang lagi kita omongin. Nah, semua ini membawa kita ke pertanyaan yang penting banget buat kita yang tinggal di Indonesia. Kenapa ya negara kita ini jadi rumahnya banyak banget gunung berapi raksasa yang bisa bangun kapan aja? Jawabannya ada di geografi kita. Posisi Indonesia itu pas banget di jalur yang namanya cincin api Pasifik.
Ini adalah zona super aktif tempat lempeng-lempeng tektonik bumi itu bertemu, saling dorong dan saling tabrak, yang akhirnya menciptakan retakan. Nah, disinilah jalur buat magma naik ke permukaan jadi lebih gampang. Makanya, kita hidup berdampingan dengan gunung legendaris kayak Merapi dan Krakatau. Oke, kita udah tahu kenapa dan bagaimana letusan terjadi. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kekuatan alam yang luar biasa ini murni cuma penghancur? Atau jangan-jangan ada sisi lain dari ceritanya? Dan disinilah kita bisa lihat dualitas alam yang keren banget. Satu sisi emang ada kehancuran, lava panas, gas beracun. Tapi di sisi lain, abu vulkanik yang sama yang bisa ngancurin panen, dalam jangka panjang justru jadi pupuk alami terbaik di dunia. Bikin tanah jadi super subur, belum lagi mineral berharga dari perut bumi yang ikut ke bawah ke permukaan. Jadi, mungkin kita perlu mengubah cara kita memandang ini. Letusan itu bukan sebuah kemarahan alam. Ini murni fisika, sebuah proses yang logis. Ini cuma cara planet kita buat ngelepasin tekanan berlebih, biar semuanya tetap hidup dan seimbang. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Letusan itu bagian dari siklus kehidupan bumi. Dia adalah kekuatan penghancur, tapi sekaligus juga pencipta. Sebuah proses fundamental yang udah ngebentuk dunia yang kita tinggali ini selama miliaran tahun. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang menarik ya. Ternyata gunung yang di permukaan kelihatan paling tenang justru menyimpan energi terbesar. Jadi penasaran deh, kira-kira kekuatan dahsyat tak terlihat apalagi yang sekarang ini lagi diam-diam bekerja, membentuk dunia kita tepat di bawah kaki kita.